Kerajaan ini mungkin hanya berupa perkampungan kecil yang tumbuh menjadi entitas politik yang lebih besar. Pada puncak kejayaannya, Kerajaan Bacan menguasai sebagian besar wilayah Kepulauan Bacan, serta memiliki pengaruh yang cukup besar di wilayah sekitarnya. Halo para pendengar sejarah, bertemu kembali dengan Secarik Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Islam selanjutnya, yaitu Kerajaan Bacan. Kerajaan Bacan merupakan salah satu kerajaan yang berada di Kepulauan Maluku. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sejak abad ke-14. Sementara Raja Bacan yang pertama kali memeluk agama Islam adalah Sultan Zainal Abidin pada 1521. Meski pusat pemerintahannya berada di Pulau Bacan, Kepulauan Maluku, wilayah kekuasaannya mencapai daerah Papua Barat. Hal ini membuat Kerajaan Bacan sedikit banyak berperan dalam proses masuknya Islam ke tanah Papua. Sejarah berdirinya Kerajaan Bacan. Kerajaan Bacan didirikan sekitar pada abad ke-14 dengan pusat pemerintahan berada di Makian Timur. Namun, akibat adanya ancaman dari gunung berapi Kie Besi, pusat pemerintahan kerajaan akhirnya dipindahkan ke Kasiruta. Menurut hikayat Bacan, raja yang pertama berkuasa adalah Said Muhammad Bakir atau Said Husin, yang setelah 10 tahun memerintah digantikan oleh Muhammad Hasan. Selanjutnya, tahta kerajaan diberikan kepada putranya, yakni Kolano Sida Hasan. Di masa pemerintahannya, Raja Ternate yang bernama Tulu Malamo merebut Makian beserta beberapa desa di sekitar Pulau Bacan. Dengan bantuan Tidore, Sida Hasan merebut kembali daerah Makian. Selanjutnya, tidak diketahui nama-nama raja yang memerintah Bacan. Barulah pada 1522 muncul nama Zainal Abidin yang disebut sebagai Raja Bacan pertama yang memeluk agama Islam. Sistem pemerintahan Kerajaan Bacan. Kerajaan Bacan diperintah oleh seorang sultan yang bertindak sebagai raja yang memegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan kerajaan ini mirip dengan Ternate dan Tidore, tetapi di Bacan terdapat lembaga sekretaris kerajaan yang mempunyai tugas membantu sultan dalam pemerintahan. Selain itu, ada pula Dewan Pemerintahan atau Bobato yang dibagi menjadi Bobato Dalam, Luar, dan Akhirat. Bobato Dalam terdiri dari Mayor, Kapitan Ngova, Kapitan Kie, 4 orang letnan atau 2 letnan Ngova dan 2 letnan Kie. Bobato Luar menangani urusan pemerintahan, terdiri dari Jogugu atau Perdana Menteri atau Mangkubumi, Hukum atau Hakim, dan Kimalaha Sapanggala. Sedangkan Bobato Akhirat bertugas dalam ranah keagamaan. Anggotanya yaitu Kalem atau Kadi Kerajaan. Jabatan penting lainnya terdiri dari Kapital Laut atau Panglima Angkatan Perang Kerajaan, Kepala Bangsa atau penanggung jawab atau pelaksana kerajaan, Imam Juru Tulis, Khatib Juru Tulis, Modin Juru Tulis, Imam Ngova, Khotib Ngova, dan Danung. Kehidupan sosial Kerajaan Bacan. Masyarakat Bacan terdiri dari 3 golongan, di antaranya kerabat raja dan kaum bangsawan rakyat yang dinamakan Bala, atau terdiri dari kelompok beragama dan tidak beragama. Sowa Ngongare yang terdiri dari para budak. Kerajaan Bacan adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Kepulauan Bacan yang terletak di sebelah timur laut Pulau Halmahera, Indonesia. Masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Bacan merupakan bagian penting dari sejarah Kepulauan Maluku. Mari kita bahas lebih detail. Masa kejayaan Kerajaan Bacan. Kerajaan Bacan diperkirakan mulai terbentuk pada abad ke-13 atau ke-14 Masehi. Awalnya, kerajaan ini mungkin hanya berupa perkampungan kecil yang tumbuh menjadi entitas politik yang lebih besar. Pada puncak kejayaannya, Kerajaan Bacan menguasai sebagian besar wilayah Kepulauan Bacan, serta memiliki pengaruh yang cukup besar di wilayah sekitarnya. Wilayah ini kaya akan rempah-rempah, seperti cengkih dan pala.
yang menjadi sumber kekayaan utama kerajaan. Kerajaan Bacan memiliki sistem pemerintahan yang relatif stabil, dipimpin oleh seorang raja atau sultan yang memiliki otoritas mutlak. Di bawahnya, terdapat para bangsawan dan pejabat pemerintahan yang membantu menjalankan urusan administratif dan militer. Kerajaan Bacan terlibat dalam jaringan perdagangan rempah-rempah yang luas, baik dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara maupun dengan pedagang asing seperti Tiongkok, India, dan Arab. Masa keruntuhan Kerajaan Bacan. Pada abad ke-17, Belanda mulai mengintensifkan upaya kolonialisasinya di Kepulauan Maluku, termasuk wilayah Kerajaan Bacan. Persaingan antara Belanda dan Kerajaan Bacan meningkat seiring dengan kepentingan Belanda dalam menguasai perdagangan rempah-rempah. Konflik bersenjata pun tak terelakkan. Kerajaan Bacan berusaha mempertahankan kemerdekaannya, namun pada akhirnya mereka kalah dalam perang melawan kekuatan militer Belanda yang lebih besar. Setelah kekalahan tersebut, Kerajaan Bacan secara resmi menjadi bagian dari Hindia Belanda, wilayah jajahan kolonial Belanda di Indonesia. Sistem pemerintahan tradisional Kerajaan Bacan dihapus dan digantikan oleh administrasi kolonial Belanda. Penjajahan Belanda mengubah secara drastis struktur sosial dan ekonomi di wilayah Bacan. Sistem perdagangan berubah dan kekayaan rempah-rempah yang sebelumnya menjadi keuntungan utama kerajaan kini diambil alih oleh Belanda. Dengan demikian, keruntuhan Kerajaan Bacan adalah hasil dari kombinasi faktor-faktor seperti persaingan dengan kekuatan kolonial, perubahan politik, sosial, dan ekonomi yang terjadi pada masa itu. Peninggalan Kerajaan Bacan. Kerajaan Bacan tidak pernah jatuh ke tangan penjajah Belanda. Dalam sejarahnya, kedua belah pihak hanya pernah memiliki hubungan dagang. Keberadaan Kerajaan Bacan dihapus setelah Indonesia merdeka pada 1945. Kerajaan Bacan memiliki beberapa peninggalan yang masih dapat disaksikan hingga saat ini. Berikut peninggalannya. Keraton Kerajaan Bacan. Keraton Kerajaan Bacan ini terletak di Kelurahan atau Kota Labuha, Kecamatan Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Tepatnya sedikit ke arah timur dari Masjid Kerajaan Bacan. Menurut catatan sejarah, Kerajaan Bacan berdiri sejak tahun 1322. Awalnya, kerajaan ini berada di Pulau Kasiruta yang kemudian berpindah ke Pulau Bacan. Kerajaan Bacan memiliki peranan penting sebagai pemasok bahan-bahan pangan untuk seluruh wilayah Maluku Utara. Kini, bangunan dari Kerajaan Bacan hanya tinggal Keraton Sultan Bacan sebagai bangunan terakhir yang ditinggali. Bangunan keraton yang lama telah habis terbakar ketika pemerintahan kolonial Belanda berhasil menguasai Pulau Bacan. Bangunan keraton yang sekarang ini sekilas merupai rumah tinggal biasa. Akan tetapi, bila diperhatikan lebih seksama lagi, gaya arsitekturnya masih menunjukkan ciri-ciri arsitektur gaya kolonial kuno pada bagian atap dan jendela-jendela yang ada. Masjid Kerajaan Bacan. Masjid Kerajaan Bacan merupakan bagian dari Keraton Kerajaan Bacan. Masjid ini terletak di tengah-tengah pemukiman kelurahan atau Kota Labuha, Kecamatan Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Luasnya 100 meter persegi dan berbatasan langsung dengan SD Islamiyah Labuha di utara. Berada kurang lebih 100 meter ke arah barat dari Keraton Sultan Bacan. Masjid ini memiliki atap limasan bersusun dua. Pada kubah limas paling atas, terdapat kaligrafi Arab di setiap sisinya. Terdapat pula sebuah beduk berdiameter 1 meter dengan panjang 1,5 meter dan diletakkan pada bagian teras sebelah timur masjid. Pada bagian selatan masjid, terdapat kompleks pemakaman kuno keluarga, serta kerabat dari Kerajaan Bacan. Demikian penjelasan mengenai Kerajaan Bacan, mulai dari awal berdiri, masa kejayaan, masa keruntuhan, dan peninggalannya. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua.
Sampai jumpa.